Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sari Ayu Wulandari dalam Bekantar Analisis Rangkaian pertemuan pertama. Kali ini saya akan membahas tentang RPS terlebih dahulu ya. Jadi RPS kita untuk 16 kali pertemuan, di mana dipotong dengan 2 kali pertemuan yaitu untuk UTS dan UAS, maka kita ada 14 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita akan membahas tentang konsep dasar dari rangkaian listrik. Kemudian pertemuan kedua kita akan melangkah ke elemen rangkaian pasif. Lalu untuk pertemuan ketiga kita akan membahas tentang hukum-hukum rangkaian, yaitu ada berapa ya? Ada beberapa hukum, diantaranya adalah hukum Ohm. Untuk pertemuan ketiga, pertemuan keempat kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 1. Untuk pertemuan kelima kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff 2. Untuk pertemuan keenam kita akan membahas tentang hubungan seri paralel. Dan untuk pertemuan ketujuh kita akan membahas tentang RLC. Setelah pertemuan ketujuh kita ada UTS gitu ya. Setelah itu baru kemudian kita lanjutkan dengan pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang metode analisis rangkaian. Di metode analisis rangkaian kita sebenarnya ada 3 metode yang harus kita kupas tuntas gitu ya. Di antaranya adalah untuk pertemuan ke-8 kita akan membahas tentang analisis arus cabang. Di pertemuan ke-9 adalah analisis node, dan pertemuan ke-10 akan membahas tentang analisis mesh gitu ya. Nah, setelah itu baru kita melakukan atau mengupas tuntas tentang teori-teori rangkaian. Teori-teori rangkaian yang biasa dipakai itu ada banyak sekali gitu ya. Tapi yang akan kita bahas dari mata kuliah ini ada 4 metode, yaitu yang pertama adalah di pertemuan 11 kita akan mengupas tentang metode superposisi, kemudian di pertemuan 12 kita akan membahas tentang teorema substitusi, dan pada ke-13 kita akan membahas tentang teori Thevenin, dan pertemuan terakhir kita akan membahas tentang teorema Norton. Nah, kira-kira itu yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar rangkaian listrik. Pada dasarnya, konsep dasar elemen listrik itu ada beberapa gitu ya. Nah, kita membahas dulu tentang elemen-elemen dari rangkaian listrik. Sebenarnya ada apa aja sih elemen-elemen rangkaian listrik gitu ya. Pada dasarnya, rangkaian listrik itu dipindahkan dari sumber beban atau ditransformasikan dalam bentuk energi lain sebagai energi cadangan yang disimpan gitu ya, kurang lebihnya. Nah, rangkaian listrik itu secara fisik itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sumber energinya, harus ada sumbernya gitu ya, harus ada sumber energinya. Yang kedua, ada elemen atau ada komponen di dalam rangkaian tersebut supaya nyambung antara sumber energi ke rangkaian tersebut. Yang ketiga adalah ada kabelnya atau ada yang menghubungkan. Kalau cuman sumber energi langsung ke rangkaian atau langsung ke komponen atau ke elemen, apakah bisa? Sebenarnya bisa. Hanya saja agak-agak susah gitu ya. Karena kaki-kaki dari elemen tersebut itu biasanya kecil gitu ya. Selain itu juga tidak elastis. Nah, kalau menggunakan kabel atau penghubung itu akan lebih praktis gitu ya dalam menghubungkan antara komponen yang satu atau elemen yang satu dengan elemen yang lain. Nah, elemen dan besaran listrik. Untuk elemen, kita sebenarnya ada beberapa. Kita langsung aja ke elemen dalam sebuah rangkaian listrik. Itu ada 2, ada rangkaian aktif dan ada rangkaian pasif. Kalau biasanya teman-teman yang pernah tahu biasanya adalah elemen pasif. Elemen pasif itu adalah elemen rangkaian yang bukan merupakan sumber arus maupun sumber tegangan. Fungsi dari elemen ini biasanya untuk merubah energi ke dalam bentuk energi lain. Nah, misalnya di situ ada 3 RLC gitu ya. R itu adalah resistor, L itu adalah induktor, dan C itu adalah kapasitor. Induktor itu biasa disebut juga dengan kumparan gitu. Nah, sedangkan elemen aktif itu apa? Elemen aktif itu adalah elemen yang berfungsi sebagai sumber energi, baik itu sumber arus maupun sumber tegangan. Misalnya itu ada lampu tabung, kemudian ada transistor, kemudian ada dioda, kemudian ada IC dan lain sebagainya. Itu banyak sekali elemen-elemen aktif gitu ya.
Nah, selain itu kita juga ada elemen yang bilateral ataupun simetris. Nah, elemen bilateral atau simetris ini adalah elemen listrik yang dapat menghantarkan atau mengirimkan energi ke arah beban menuju ke arah sumber dengan kualitas yang sama besarnya. Contohnya adalah elemen RLC. Hampir sama dengan elemen pasif gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang elemen unilateral, untuk yang poin keempat adalah elemen unilateral, yaitu elemen rangkaian listrik yang dapat menghantarkan energi hanya ke satu arah saja, jadi tidak bisa bolak-balik gitu ya. Nah, dia hanya bisa, misalnya dia itu disetting, dioda itu disetting hanya masuk, ya sudah masuk aja, dia tidak bisa keluar. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau diodanya itu disetting sebagai arah keluar, maka dia hanya bisa ke arah keluar. Jadi dia tidak bisa keluar masuk dengan sendirinya, itu tidak bisa. Nah, contohnya itu adalah dioda. Dioda aja sudah kelihatan gitu ya, bahwa dioda itu kan bentuknya atau simbolnya itu kan seperti arah panah gitu ya. Dia bisa masuk atau bisa keluar. Nah, itulah kenapa dioda itu disebut dengan unilateral, karena hanya bisa mengantarkan ke satu arah saja. Berikutnya ada elemen pengumpul. Untuk elemen pengumpul, elemen ini besarnya terkumpul dari elemen itu sendiri. Nah, di luar harga tersebut tidak ada harganya gitu misalnya. Nah, artinya adalah dia punya rank gitu ya, rank harga yang dari tiap-tiap elemen. Nah, biasanya harga dari tiap-tiap elemen tersebut atau nilai dari tiap-tiap elemen tersebut itu berdasarkan dari bahan atau material yang dipakai. Contohnya adalah ada R, L, dan C. Kemudian selain ke 5 elemen tersebut, ada lagi yang namanya elemen tersebar. Elemen tersebar ini adalah elemen yang harganya atau nilainya itu tersebar merata di sepanjang rangkaian. Contohnya apa? Contohnya adalah kabel gitu ya, ataupun ya contohnya adalah koaksial dan waveguide gitu. Nah, jadi besaran RLC-nya itu akan tersebar di sepanjang kabel dengan harga yang sama per satuan panjang gitu. Walaupun pada dasarnya ada semakin besar kabel misalnya, maka dia akan R-nya itu akan semakin besar juga. Semakin panjang kabel itu R-nya juga akan semakin besar juga gitu ya. Tapi cuman sedikit gitu. Tapi kalau misalnya terlalu panjang juga, lebih dari rank tertentu, maka ya nanti bisa-bisa R-nya itu malah jadi sangat-sangat besar sehingga arusnya tidak bisa sampai di titik tersebut. Nah, sehingga pada kondisi tertentu itu juga akan harus diwaspadai. Elemen tersebar ini juga harus diwaspadai juga gitu untuk pengambilan data khususnya. Untuk yang berikutnya adalah elemen non-linear. Nah, elemen linear ataupun non-linear itu juga sama ya, ada di rangkaian listrik yang eh, apa apa dia itu datanya itu apakah linear ataupun non-linear gitu ya. Nah, itu tergantung dari data yang dihasilkan. Misalnya seperti ini, misalnya sebuah rangkaian listrik, kemudian dia dikasih tegangan lebih, apakah dia itu kenaikannya itu sama dengan itu ataukah tidak gitu ya. Apakah data tersebut itu kemudian kenaikannya itu linear ataukah tidak. Kalau dia tidak linear kenaikannya, maka dia tidak disebut dengan linear. Kapan dia bisa menjadi linear, kapan dia menjadi tidak linear, teman-teman sebenarnya sudah dapat gitu ya dari mata kuliah matematika teknik matematika teknik ya. Matematika teknik 2 gitu ya. Nah, jadi di sini tidak akan saya ulas lagi. Nah, yang berikutnya adalah besaran listrik. Nah, untuk besaran listrik sendiri, teman-teman pasti tahu ya besaran listrik itu apa aja. Yang paling sering kita dengar itu adalah bahwa listrik itu ada juga yang terbentuk dari medan elektromagnetik. Nah, makanya di situ ada muatan-muatan listrik. Kalau muatan-muatan listrik itu dia akan mengalir gitu ya, yang kemudian disebut dengan arus listrik. Nah, jadi sebenarnya muatan itu apa sih? Nah, jadi
yang dijadikan dasar untuk satu muatan itu adalah muatan dari satu elektron. Jadi nanti teman-teman akan menghitung berapa sih besarnya muatan listrik di dalam sebuah rangkaian listrik gitu ya. Dan berapa sih arus listriknya di dalam sebuah aliran listrik. Nah, untuk pengukuran muatan listrik yang paling harus diketahui buat teman-teman itu adalah Q-nya, yaitu di mana Q-nya itu muatan listrik gitu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Jadi satu elektron itu nilainya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, selain itu juga teman-teman kalau belajar mungkin di fisika itu sebenarnya sudah ada di kelas di SMA gitu ya, baik itu kelas 10, 11 ataupun 12. Nah, di situ ada gaya tarik-menarik atau tolak-menolak dari dua buah muatan listrik gitu ya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan gaya tersebut? Nah, rumusnya adalah F sama dengan Q kuadrat per R kuadrat gitu ya, yang disebut dengan Newton. Atau kalau teman-teman pengen paling gampang itu adalah fakir gitu ya. F itu sama dengan Q1, Q2, F itu Fa, kemudian Q1, Q2 itu adalah Q per R kuadrat. Berarti bisa disingkat dengan R gitu ya. Jadi fakir F itu sama dengan Q1, Q2 dibagi dengan R kuadrat. Nah, seperti itu. Nah, untuk jaraknya kita bisa biasanya di dalam soal itu sudah ada, atau kalau misalnya medianya itu vakum, maka bisa diisi dengan 8,85 kali 10 pangkat 12 F per M gitu ya. Nah, berikutnya adalah besaran listrik arus gitu. Arus itu adalah turunan dari muatan atau bisa disebut I itu sama dengan dQ per dt. Banyaknya elektron yang melewati sebuah penampang 1 meter persegi, karena arus itu kan mengalirnya di dalam sebuah kabel gitu ya. Maka kita harus tahu elektron yang melewati penampang tersebut gitu. Jika berapa sih banyaknya elektron yang melewati sebuah penampang 1 meter kuadrat misalnya. Nah, itu bisa dihitung gitu ya. Jadi banyaknya elektron adalah 6,25 kali 10 pangkat 18 elektron. Lalu selain itu, teman-teman harus belajar juga tentang sumber-sumber energi listrik yang dapat diperoleh. Ada beberapa sumber-sumber energi listrik itu kan bisa diperoleh dari beberapa cara gitu ya. Ada yang induksi, ada yang voltaik, ada juga yang elektrostatik. Nah, kalau yang induksi magnetik itu seperti apa? Jadi ada kumparan yang berputar di dalam magnet ataupun magnet yang digerak-gerakan di dalam sebuah kumparan dan seterusnya. Itu yang dinamakan dengan generator, ada juga yang dinamakan dengan motor listrik dan lain sebagainya. Kalau voltaik itu dia hubungannya dengan energi kimia, baik itu bentuknya itu yang full energi kimia gitu ya, atau biasa disebut dengan baterai gitu, atau biasa kalau teman-teman pernah melihat gitu, dulu ada seorang anak yang anak dari Aceh kalau nggak salah ya, yang menemukan listrik yang dari pohon gitu. Dia bisa membuat listrik dari pohon gitu ya. Sebenarnya tuh kemungkinan bisa juga gitu ya. Kenapa? Ya karena ada energi kimia di dalam pohon tersebut atau nutrisi-nutrisi dari pohon tersebut yang bisa dijadikan sebagai elektroda di dalam sebuah baterai gitu. Ya nggak cuman itu aja, sebenarnya banyak juga. Voltaik juga ada hubungannya dengan optik ya. Jadi kalau teman-teman pernah tahu ada yang namanya fotovoltaik. Fotovoltaik itu PV gitu ya. Fotovoltaik itu juga dia mengubah energi cahaya menjadi energi listrik gitu ya. Nah, cahaya ini kan juga sebuah reaksi kimia juga di situ, sehingga disebut dengan voltaik. Kemudian yang berikutnya ada elektrostatik. Elektrostatik itu
Didapatkan dengan menggosokkan secara mekanik. Misalnya, penggaris yang digosokkan di rambut, maka kemudian terjadi ada generator elektrostatiknya di situ sehingga ada, garis-garis gaya magnet dan bisa juga menimbulkan listrik gitu. Dan seterusnya, ada banyak sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai acuan. Selain itu juga ada, energi listrik itu bisa juga didapatkan dari, termoelektrik. Termoelektrik itu misalnya, plet menggunakan pletis gitu ya. Nah, contohnya, eee, misalnya ada dengan memanaskan sambungan antara dua metal yang berbeda. Contohnya, seperti bismut dengan tembaga sebagai termokouple. Nah, biasanya termoelektrik itu yang seperti ini guys, apa namanya, generator yang biasanya dipakai untuk, sebuah generator yang biasanya dihasilkan dari sebuah panas gitu ya. Contohnya itu adalah misalnya kompor. Kompor itu kan, eee, panasnya itu digunakan, untuk untuk mendidihkan air gitu ya. Nah, padahal panasnya itu juga, bisa digunakan untuk yang lain gitu, selain untuk itu gitu. Nah, ketika si kompornya itu mendidihkan air, maka sebenarnya ada panas yang keluar, yang hilang gitu ya. Ada energi yang hilang di situ sehingga panasnya itu tidak dijadikan sebagai apa-apa. Kan sayang gitu ya. Seharusnya ada yang lain yang bisa dijadikan sebagai tambahan energi. Misalnya bisa juga menggunakan termoelektrik. Termoelektrik ini bisa ditempatkan di kompor tersebut dan bisa menghasilkan energi baru gitu ya, yaitu energi listrik. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu acuan teman-teman bisa juga pakai termoelektrik gitu ya, energi termal yang nantinya bisa menjadi generator juga untuk generator termal. Selain itu juga ada fotoelektrik. Nah, fotoelektrik ini hampir sama dengan fotovoltaik gitu ya, foto voltaik, di sini ada voltaik. Nah, fotoelektrik itu hampir sama, yaitu diperoleh dengan merubah energi matahari menjadi energi listrik. Misalnya fotoelektrik dioda. Nah, untuk energi listrik sendiri, itu pada dasarnya itu sama seperti yang di depan yang saya tadi bilang bahwa sebuah energi listrik itu biasanya ada sumber tegangannya, kemudian ada kabelnya, dan ada komponen yang dihubungkan. Nah, dia itu akan mengalirkan sebuah arus gitu ya, dari sebuah sumber tegangan menuju ke sumber tegangan tertentu. Nah, berarti ada gerakan dari elektron dari kutub satu ke kutub 2. Nah, positif itu dia keluar, negatif itu dia masuk gitu ya. Nah, teman-teman sehingga bisa, harus tahu gitu yang panjang ini adalah positif, yang kecil ini adalah negatif gitu. Nah, ketika dia positif itu dia elektronnya keluar, kemudian ketika dia negatif elektronnya masuk gitu. Nah, setelah itu kita juga akan, membahas tentang energi. Nah, energi itu apa sih sebenarnya? Nah, energi itu adalah usaha yang dilakukan oleh suatu muatan dari kutub 1 ke kutub 2 yang disebut dengan potensial atau tegangan. Nah, rumusnya itu kita belum membahas tentang energi dulu, kita membahas tentang tegangannya terlebih dahulu gitu ya. V itu adalah W per Q. V itu adalah tegangannya, itu sama dengan usaha atau W-nya dibagi dengan Q. Q adalah muatannya. Nah, eh, setelah itu kita juga bisa memberitahukan bahwa V itu adalah turunan dari usaha gitu ya. dW per dq per satuan muatan gitu ya. Jadi kalau biasanya dW per dt gitu ya, per satuan waktu, ini adalah per satuan muatan, per satu muatannya, usahanya itu berapa gitu ya. Atau sehingga bisa juga dibalik ya, d omeganya, dw-nya atau turunan dari muatannya itu sama dengan V kali dq. Nah, sehingga kita bisa
kita bisa menghitung dari energi per satuan waktu yang disebut dengan daya, atau yang bisa dikatakan dengan P atau power gitu ya, dengan satuan watt. Rumusnya adalah dW per dt, yaitu turunan dari usaha per satuan waktu. Nah, itu adalah P atau daya. Nah, selain itu kita juga punya SSI ya, Sistem Satuan Internasional, seperti besaran-besaran yang lain. Nah, ini besaran listrik juga sama, dia mempunyai satuan-satuan internasional, di mana ada sama kilo, hekto, dekameter, desi, senti, mili gitu ya. Nah, tapi di sini ada tambahan yaitu atto, femto, piko, nano, mikro, mili, senti, dan lain sebagainya. Nah, ini ada 10 pangkat min 18. Sistem-sistem satuan itu atto, femto, piko, dan lain sebagainya biasanya yang paling sering digunakan untuk teori dari rangkaian listrik itu biasanya yang dikotakin gitu ya, kilo, mega, giga, piko, nano, mikro, mili, senti. Kalau atto, femto, desi, deka, hekto, tera itu jarang gitu ya. Kalau listrik biasanya pakainya kilo, mega, giga, piko, nano, mikro, mili, senti. Biasanya seperti itu. Nah, ini juga ada beberapa sistem satuan internasional yang satuannya itu beda-beda gitu ya. Misalnya Joule itu didefinisikan sebagai 1 Newton meter gitu ya, atau Nm. Jadi kalau kita ngomong Newton meter itu ya Joule itu gitu. Kemudian gaya itu adalah Newton gitu ya, yang konstan sepanjang 1 meter. Jadi kalau kita bilang 1 Joule itu dia menggunakan gaya 1 Newton dalam jarak 1 meter, kurang lebihnya seperti itu. Dan seterusnya, ini teman-teman bisa coba belajar sendiri. Nah, oke, untuk pertemuan kali ini kita akan coba untuk latihan soalnya. Latihan soalnya gampang sebenarnya. Ini adalah kita masih refresh dari pelajaran-pelajaran yang dulu di SMA ataupun SMK. Di SMA teman-teman dapat fisika, di SMK teman-teman juga ada mungkin rangkaian listrik gitu ya. Nah, misalnya ada arus 6 ampere, ada arus ini ada sebuah rangkaian listrik gitu ya, di mana ini ada R-nya, kemudian ini ada arus, di mana arusnya adalah 6 ampere, kemudian daya di sini adalah 18 watt, maka tentukan tegangannya itu berapa. Ya, kita tahu bahwa P itu sama dengan V kali I, kan gitu ya. Jadi kalau V itu sama dengan berapa? V itu adalah P per I. Jadi ketika dia menyerap di sini, jika elemen menyerap daya, berarti kalau menyerap I-nya itu adalah positif. Tapi kalau dia menerima, maka I-nya itu adalah negatif. Karena di sini I-nya adalah positif, ya menyerap, berarti adalah 18/6. 18/6 jadinya adalah 3. Maka berapakah V-nya? V-nya adalah 3 volt. Gampang sekali ya guys. Kemudian yang kedua, jika arus 6 ampere, tentukan V jika elemen mengirimkan daya 18 watt. Nah, kita lihat lagi bahwa V itu sama dengan P per I, di mana untuk menerima berarti I-nya adalah negatif. Di sini adalah menerima atau bukan menerima ya, ini mengirimkan, menyerap dan mengirimkan ya. Nah, untuk mengirimkan atau menerima, mengirimkan gitu ya, ini mengirimkan seharusnya ya. Berarti dia harusnya I-nya adalah negatif. Berarti berapa? Berarti 18/6, min 6 gitu ya. 18/6 jadinya adalah min 13 volt. Min 3 volt gitu ya. Nah, yang terakhir, tentukan daya pada rangkaian tersebut, apakah sumber tegangan mengirimkan atau menyerap daya. Nah, ini kita lihat terlebih dahulu apakah dayanya gitu ya. P itu sama dengan V kali I. V-nya itu adalah 6, I-nya itu adalah 3. Kita lihat dia dari ini masuk plus kemudian keluar gitu ya. Apakah dia itu mengirimkan atau menyerap daya?
teman-teman nanti sebenarnya bisa melihat di positif atau negatifnya. Jadi ketika dia itu menyerap gitu, atau ketika dia mengirimkan. Nah, itu bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, kita bisa melihat di sebelah sini ya guys. Nah, ketika dia mengalirkan tuh yang seperti ini. Nah, teman-teman bisa melihat berarti kalau di sini apakah dia itu sama gitu ya. Di sini positif, di sini negatif. Dia positif itu dia keluar gitu. Nah, kita lihat di rangkaian yang awal gitu ya. Ketika dia positif, dia keluar sama ya. Berarti dia menyerap gitu. Atau bisa dikatakan berarti dia menyerap gitu ya, atau bisa dikatakan kalau menyerap I-nya adalah positif. Sehingga hasilnya adalah P itu sama dengan 18 watt. Kenapa seperti itu? Ya karena dia menyerap gitu ya, sehingga 3 ampernya atau I-nya itu adalah 3 ampere. Kalau dia kebalik, berarti dia mengirimkan. Kalau dia mengirimkan, berarti I-nya adalah negatif, berarti nanti hasilnya adalah min 18 watt. Tapi karena ini dia mengirimkan atau dia sama gitu ya, plus itu dia keluar, min itu dia masuk, maka P-nya itu tetap sama ya, 18 atau positif gitu. Ya mungkin seperti itu dulu guys pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pertemuan kedua. See you and dak dak.